Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga siapapun yang menyimak video kali ini diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah melimpah. Senang sekali saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini akan berbagi tentang ruang lingkup materi ekonomi fase E kelas 10 semester 2 untuk kurikulum merdeka SMA atau madrasah aliyah. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester genap ini adalah yang pertama, peserta didik memahami konsep sistem pembayaran dan konsep uang sebagai alat pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik memahami berbagai bentuk alat pembayaran non-tunai yang berlaku di Indonesia serta penggunaannya. Yang ketiga, peserta didik memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank serta berbagai produk yang dihasilkan guna mendukung tercapainya keterampilan literasi keuangan. Nah, itu dia ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai selama semester 2 ekonomi kelas 10. Secara umum berdasarkan tujuan belajar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kelas 10 semester 2 mata pelajaran ekonomi kita akan mempelajari kajian tentang ekonomi moneter. Apa itu ekonomi moneter? Yaitu ruang lingkup ekonomi yang berkaitan dengan lembaga keuangan, produk-produknya, serta otoritas yang mengatur lembaga keuangan tersebut. Ya, otoritas itu meliputi ada bank sentral, ada otoritas jasa keuangan, ya, ada juga lembaga penjamin simpanan atau LPS, ya, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 2. Materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 2 ini adalah yang pertama, sistem pembayaran dan konsep uang sebagai alat pembayaran. Nah, materi-materi pokok yang terkait dengan judul tersebut, yang pertama adalah sistem pembayaran sendiri. Kita akan pelajari pengertian sistem pembayaran. Apa itu yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Yang kedua, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, kalau di Indonesia, otoritas atau lembaga yang mengatur, mengendalikan, ya, sistem pembayaran itu sesuai dengan amanah undang-undang adalah Bank Indonesia. Sehingga kita pelajari bagaimana peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Nah, dalam sistem pembayaran itu kita mengenal ada alat pembayaran. Alat pembayaran itu ada tunai dan non-tunai. Kita pelajari yang tunai seperti apa, yang non tunai seperti apa. Kemudian kita masuk ke alat pembayaran tunai. Dalam hal ini adalah uang. Kita pelajari ruang lingkup materi tentang uang itu, sejarah uang, ya, pengertian uang, fungsi, jenis dan syarat uang, pengolahan uang rupiah oleh Bank Indonesia karena kita dalam konteks Indonesia. Dan terakhir, unsur pengaman uang rupiah. Nah, itu materi bab 1 yang akan kita pelajari. Materi kedua yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 2 itu adalah bentuk alat pembayaran non-tunai. Jadi kalau di bab 1 atau materi satunya kita mengenal lebih kepada sistem pembayaran dan alat pembayaran tunai. Untuk bab kedua atau materi kedua kita akan masuk ke bentuk alat pembayaran non-tunai yang sekarang lebih banyak atau semakin banyak digunakan dalam transaksi. Nah, kita kaji
pengertian alat pembayaran non tunai itu apa. Kemudian fungsi alat pembayaran non tunai itu apa saja. Kita identifikasi. Yang ketiga, jenis alat pembayaran non tunai. Nah, agar kita semakin mengenal, kita identifikasi apa saja jenis alat pembayaran non tunai itu. Materi ketiga yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 itu adalah tentang konsep bank dan industri keuangan non-bank. Nah, subbab yang akan kita pelajari terkait dengan materi ketiga ini, yang pertama adalah bank sentral. Ya, jadi bank dan industri keuangan non-bank itu kan ada otoritas yang terkait dan mengatur kegiatan, perizinan, produk dan sebagainya. Nah, otoritas yang terkait dengan bank dan industri keuangan non-bank itu adalah bank sentral. Oleh karena itu kita pelajari dulu dari bank sentralnya. Pengertian bank sentral itu apa? Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, otoritas jasa keuangan. Nah, selain bank sentral disebut juga sebagai otoritas moneter. Kita pelajari juga otoritas jasa keuangan atau OJK di Indonesia sejak tahun 2011 ya. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 2011 tentang OJK, selain bank sentral, kita mengenal ada OJK yang mengatur, mengawasi, melindungi bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, kita pelajari pengertian OJK itu apa, fungsi, tujuan, tugas, dan wewenang OJK yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, ada lembaga penjamin simpanan. Nah, ini juga penting kita pelajari karena dalam aktivitas bank khususnya gitu ya, kita sering mengenal LPS atau sering mendengar LPS. Nah, kita kaji juga pengertiannya apa, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang LPS, sehingga dengan 3 materi ini kita nanti bisa membedakan apa peran bank sentral, apa peran OJK, apa peran LPS ketika kita mengkaji tentang bank dan industri keuangan non-bank. Subbab berikutnya yang terkait dengan materi ketiga adalah bank. Nah, kita akan pelajari pengertian bank itu apa, fungsi bank itu apa saja, jenis bank ada berapa, ya, kita identifikasi. Prinsip kegiatan usaha, kita mengenal ada bank syariah, ada bank konvensional, kita pelajari, dan produk bank, baik itu produk bank syariah maupun bank konvensional. Itu subbab yang terkait dengan bank. Yang berikutnya kita akan pelajari tentang industri keuangan non-bank. Nah, yang IKNB ini atau industri keuangan non-bank ini kita mengenal ada asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian. Kita pelajari pengertiannya apa, fungsinya apa, jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk dari IKNB itu apa saja. Nah, itu terkait dengan bank dan IKNB yang menjadi bagian dari subbab konsep bank dan industri keuangan non-bank. Nah, materi terakhir yang terkait dengan bab 3 atau materi 3, konsep bank dan industri keuangan non-bank, kita akan mengkaji juga tentang pasar modal. Nah, pasar modal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasar modal itu bukan bank, bukan juga industri keuangan non-bank. Tapi ketika kita mempelajari tadi OJK itu mengatur, mengawasi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sehingga kita otomatis kaji juga materi terkait dengan pasar modal supaya kita mengetahui bahwa kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan keuangan itu bukan hanya ada di pasar uang tapi juga ada di pasar modal. Nah, oleh karena itu kita pelajari pengertian pasar modal itu apa, fungsi pasar modal ada berapa atau apa saja, produk pasar modal apa saja, lembaga pendukung pasar modal termasuk profesi pendukung pasar modal apa saja,
dan mekanisme transaksi di pasar modal. Nah, itu materi terakhir yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 2. Nah, itu dia materi yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester 2 untuk kurikulum merdeka. Nah, tetap semangat, insya Allah dengan belajar ekonomi itu mudah. Belajar ekonomi itu mudah, menyenangkan, dan kontekstual. Pasti berhubungan dengan kegiatan yang kita butuhkan, kita jalani sehari-hari. Tetap semangat, demikian mudah-mudahan bisa menambah banyak ilmu di semester 2 ini dengan mempelajari ruang lingkup mata pelajaran ekonomi yang sudah disampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.